Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Raka Rizkula Jendra Sudarsono. Kali ini kakak akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu antonim. Tapi sebelum itu, jangan lupa di share and subscribe ya. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pengertian antonim. Antonim adalah hubungan simatik antara dua buah satuan ujaran yang mempunyai makna berkebalikan atau berlawanan antara satu sama lain. Dalam buku pelajaran bahasa Indonesia, seringkali dikatakan bahwa antonim adalah lawan kata. Padahal itu salah ya adik-adik. Seharusnya yang berlawanan kata bukanlah kata-kata itu, melainkan makna dari kata-kata itu. Adik-adik pada tahu tidak? Antonim itu berasal dari bahasa Yunani kuno loh. Dari kata onama yang berarti makna dan anti yang berarti melawan, sehingga dapat disimpulkan secara harfiah yakni nama lain untuk benda lain pula. Begitu adik-adik. Kita masuk di sifat-sifat antonim ya. Antonim memiliki 5 sifat. Sifat pertama yaitu antonim bersifat mutlak. Sifat kedua adalah antonim bersifat relatif. Sikap ketiga, antonim bersifat relasional. Sifat keempat, antonim bersifat hierarkal. Sifat kelima, antonim bersifat majemuk. Oke, kita masuk sifat pertama yaitu sifat mutlak. Antonim dengan sifat mutlak berarti kedua satuan ujaran memiliki makna yang saling berlawanan secara mutlak atau tidak bisa dibantah. Contoh seperti mati dan hidup. Kenapa sih? Karena antara hidup dan mati terdapat batas yang mutlak. Sesuatu yang hidup belum tentu mati. Begitu juga dengan sesuatu yang mati belum tentu juga hidup. Kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu antonim bersifat relatif. Antonim bersifat relatif ini juga dapat disebut sebagai antonim pertentangan, gradasi. Hal tersebut karena masih terdapat tingkatan makna pada suatu ujaran tersebut. Tingkatan makna tersebut tidak mempunyai batas yang jelas antara suatu dengan yang lainnya, maka dari itu disebut relatif. Contohnya seperti kaya dan miskin. Sebutan kaya dan miskin mempunyai makna relatif. Kriteria atau standar kaya dan miskin hingga saat ini belum mempunyai batasan yang jelas. Orang yang tidak kaya belum tentu merasa dirinya mereka miskin. Begitu juga dengan orang yang tidak miskin belum tentu merasa mereka itu kaya. Kita masuk ke sifat yang berikutnya yaitu antonim bersifat relasional. Makna suatu ujaran yang mempunyai sifat relasional atau hubungan ini adalah saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu dengan kata yang lain akan menjadi suatu hubungan. Contoh seperti menjual dan membeli. Kata menjual dan membeli walaupun menjadi perlawanan makna, tetapi dalam proses kejadiannya berlaku serempak atau secara bersamaan. Proses menjual dapat terjadi bersamaan dengan proses membeli. Maka dari itu dijumpai frasa jual beli. Apabila tidak ada proses menjual, maka juga tidak akan ada proses membeli. Kita masuk ke sifat yang berikutnya yaitu bersifat hierarkal. Antonim yang bersifat hierarkal ini menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan pada satuan ujaran suatu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, suatu ujaran yang berantonim hierarkal ini berupa nama satuan ukuran atau berat, panjang, dan isi, nama satuan hitungan dan pemenggalan, nama jenjang kepangkatan atau jabatan dan sebagainya. Contoh seperti meter dan kilometer. Kata meter mempunyai pasangan antonim dengan kata kilometer karena berada dalam deretan nama satuan yang menyatakan ukuran panjang. Begitu. Oke, kita masuk ke sifat yang paling terakhir yaitu sifat majemuk. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat satuan ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu yang disebut dengan majemuk. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam pembendarahan kosakata bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang mempunyai oposisi atau perlawanan makna terhadap lebih dari sebuah kata. Contohnya, kata berdiri dapat mempunyai antonim berupa kata duduk, berbaring, tiarap, jongkok, dan bersila. Antonim tersebut lazim ditemui dalam bahasa Indonesia. Contoh lain adalah kata diam yang mempunyai antonim dengan kata berbicara, bekerja, dan bergerak. Kita masuk ke jenis-jenis antonim ya. Antonim memiliki banyak sikap. Banyak jenis-jenis.
Itu ada yang pertama antonim, antonim binder dan antonim non-binder. Yang kedua antonim bergradasi dan antonim tak bergradasi. Yang ketiga antonim ortogonal dan antonim antipodal. Yang keempat antonim direksional dan antonim relasional. Kita masuk ke antonim biner dan non-biner. Antonim biner dan non-biner. Antonim biner atau binary option merupakan perlawanan makna antara dua buah kata saja, tidak lebih. Dalam antonim biner, lebih bersiful, mutlak atau tidak dibantah lagi keberadaannya. Menurut Lyons dalam Wijana 2008, antonim biner tersebut juga dengan antonim komplementer karena sifat-sifatnya yang saling melengkapi. Contoh, mati sama hidup, laki-laki sama perempuan, jantan dan betina. Oke, kita masuk ke antonim non-biner. Apa sih antonim non-biner? Antonim non-biner adalah antonim merupakan perlawanan makna dengan jumlah lebih dari dua kata. Dalam antonim non-biner mempunyai sifat berdaur atau berulang dengan pola yang sama. Misalnya, kata dingin berantonim dengan kata panas. Sepanjang skalanya masih memungkinkan untuk kata lainnya seperti hangat dan sejuk. Apabila dibuat dalam gambaran skala maka sebagai berikut. Yang di bawah itu panas, hangat, sejuk, dingin. Oke, kita masuk antonim bergradasi dan antonim tak bergradasi. Antonim bergradasi merupakan perlawanan makna yang berjenjang atau bertingkat. Hal tersebut berkaitan dengan sifat-sifat relatif yang dimiliki oleh suatu ujarannya. Kata panas bisa berantonim dengan kata dingin, padahal ada kemungkinan terdapat antonim berupa lebih panas atau lebih dingin. Untuk lebih memahaminya, coba perhatikan kalimat yang di bawah ini. Air ini lebih dingin daripada yang ada di dalam can itu. Jadi contohnya seperti itu. Oke, kita masuk di antonim tak bergradasi. Antonim tak bergradasi merupakan perlawanan tak bertingkat atau tak berjenjang. Kata nenek dan kakek, ayah dan ibu menjadi tipe antonim tak bergradasi karena tidak memiliki sifat relatif. Kita masuk di antonim ortogonal dan antonim antipodal. Apa sih antonim ortogonal? Anti-ortogonal merupakan perlawanan makna yang oposisinya tidak bersifat diameter. Menurut KBBI, diametral berarti seperti diameter terbagi dua oleh garis pemisah, terpisah secara berhadap-hadapan. KBBI kelima. Contohnya, kata utara mempunyai antonim secara ortogonal dengan semua arah mata angin kecuali selatan, sehingga dapat dikatakan apabila menurut antonomi ortogonal, kata utara mempunyai antonim dengan timur laut, timur tenggara, barat daya, dan barat laut. Kita masuk di antonim antipodal. Antonim antipodal merupakan perlawanan makna yang oposisinya bersifat diametral. Oleh sebab itu, apabila dianalisis menggunakan contoh yang sama dengan sebelumnya, maka kata utara mempunyai antonim dengan selatan. Begitu pula dengan timur laut yang mempunyai antonim dengan barat daya, timur dengan barat, dan tenggara dengan barat laut. Kita masuk di antonim direksional dan antonim relasional. Antonim direksional merupakan perlawanan makna yang oposisinya ditentukan berdasarkan adanya gerak menjauhi atau mendekati suatu tempat. Menurut KBBI, direksional berkenan dengan arah. Contohnya adalah kata pulang dan pergi, ke sana dan kemari, datang dan pergi. Pasangan antonim tersebut masing-masing bersifat direksional atau berkenan dengan arah. Oke, kita masuk di antonim rasional. Antonim rasional merupakan perlawanan makna yang bersifat berkebalikan dari yang tadi. Oke, itu saja mungkin yang bisa kakak bahas kali ini. Mungkin maaf jika ada kesalahan kata yang kakak buat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa share and subscribe. Terima kasih.